Halo, pada tanggal 25 Oktober 2022, kami kelompok 4 Budaya Visual mengunjungi Museum Sri Baduga. Koleksi di Museum Sri Baduga dapat dikategorikan menjadi 10 jenis koleksi, yaitu yang pertama ada geologika, berisi koleksi dari bidang geologi, termasuk batuan, mineral, fosil, dan barang yang terbuat secara alami. Yang kedua ada biologika, berisi koleksi dari keilmuan biologi. Di dalamnya ada tengkorak, tumbuhan, binatang, baik yang telah menjadi fosil ataupun yang masih utuh. Yang ketiga ada etnografika, berisi koleksi dari bidang antropologi, merupakan barang hasil budaya atau menggambarkan identitas suatu bangsa. Yang keempat ada arkeologika, yaitu hasil budaya zaman purba, terutama yang bertalian dengan ilmu arkeologi. Lalu yang kelima ada historika, yaitu koleksi yang memiliki nilai sejarah dan jadi objek penelitian sejarah. Yang keenam ada numismatika atau heraldika, yaitu koleksi mata uang atau alat tukar yang sah. Heraldika sendiri adalah semua tanda jasa, lambang, dan tanda pangkat resmi termasuk cap dan stempel. Yang ketujuh ada filologika, yaitu koleksi yang bertalian dengan ilmu filologi, merupakan naskah kuno terbuat dari tangan atau manuskrip. Yang kedelapan ada keramologika, koleksi yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, merupakan barang yang mudah pecah. Lalu yang kesembilan ada seni rupa, merupakan koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang terakhir, yang ke-10 ada teknologika, yaitu merupakan koleksi yang menggambarkan perkembangan teknologi dari yang tradisional hingga yang modern berdasarkan kronologisnya. Pada lantai 1 terdapat koleksi bertemakan zaman purba berisi fosil-fosil hewan dan tumbuhan serta manusia purba yang dulu pernah hidup di wilayah Jawa Barat. Lalu pada lantai 2 disimpan koleksi sejarah yang berkaitan dengan budaya. Dan yang terakhir pada lantai ketiga disimpan koleksi benda seni kuno yang berharga. Selain itu, terdapat ruang auditorium yang kerap menampilkan karya-karya senias lokal. Di museum ini juga terdapat alat berupa multimedia digital, di mana pengunjung dapat membaca info mengenai koleksi museum secara digital. Di Museum Sri Baduga ini, kami menganalisis 4 koleksi museum. Yang pertama yaitu kolenjer. Kolenjer adalah alat khas Sunda khususnya suku Baduy yang digunakan untuk menghitung hari baik, atau dalam istilah Sunda disebut palintangan. Masyarakat Sunda memiliki kepercayaan mengenai hari baik dan hari buruk yang digunakan untuk menentukan aktivitas mereka. Perhitungan hari baik dan buruk tersebut berpedoman pada unsur hari, pasaran, bulan, tahun, dan naktu atau nilai dari masing-masing unsur. Terdapat 3 kalender tradisional yang digunakan suku Baduy, yaitu sastra, tunduk, dan juga kolenjer. Sastra dan tunduk adalah kalender tradisional yang digunakan untuk menentukan hari baik dan buruk. Sedangkan kolenjer sendiri digunakan untuk menghitung hari baik yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga seperti perkawinan, berpergian, dan juga bercocok tanam. Yang kedua ada batu dakon. Batu dakon merupakan jejak peninggalan megalitikum yang terletak di Komplek Teguh Gede, Kelurahan Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dan kurang lebih 16 km di sebelah utara Pelabuhan Ratu. Situs megalitik Teguh Gede terletak di lereng bagian barat Gunung Batu Lawang. Batu dakon terletak di bagian kompleks selatan Teguh Gede, lebih tepatnya terletak di pinggir sawah. Lalu yang ketiga ada Tarawangsa.
Tarawangsa merupakan alat musik yang cara memainkannya sama seperti biola, yaitu digesek. Tarawangsa merupakan jenis kesenian masyarakat agraris tradisional di Jawa Barat. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memiliki kekhasan dalam hal instrumen musiknya. Tarawangsa terbuat dari bahan kawat sebagai sumber bunyi dan kayu sebagai wadah gema. Alat ini berperan membawa melodi yang diiringi oleh kecapi indung, seperti pada pegelaran seni pantun Sunda atau ngek-ngek di Rancakalong, Sumedang. Tarawangsa terdiri dari dua buah, yaitu tarawangsanya sendiri dan juga alat penggeseknya. Bentuk tarawangsa mirip rebab, namun usia alat musik ini diduga lebih tua karena sudah disebut dalam naskah Sewaka Dharma sebelum abad ke-15. Lalu yang keempat ada angklung buhun. Angklung buhun adalah alat musik angklung tradisional dari masyarakat adat suku Baduy yang mendiami sebagian wilayah Lebak di selatan Banten. Bagi masyarakat Baduy, kesenian angklung buhun ini sakral dan memiliki nilai khusus di dalamnya. Kesenian angklung buhun biasanya hanya ditampilkan pada acara tertentu saja, terutama pada saat penanaman padi. Jadi, angklung buhun umumnya tidak dipentaskan sebagai kesenian umum, tetapi digunakan sebagai upacara sakral. Angklung buhun hampir sama bentuk dan suaranya seperti alat musik angklung pada umumnya. Namun, tampilannya yang sedikit berbeda terlihat pada aksesoris di bagian atas rangka angklung. Pada bagian atas angklung dihiasi dengan batang padi atau daun panjang yang diikat berkelompok. Angklung buhun sendiri sudah ada sejak abad ke-16, bertepatan dengan awal mula terbentuknya masyarakat Baduy. Makanya tak heran jika masyarakat Baduy menganggap angklung buhun sebagai salah satu pusaka mereka. Sampai-sampai angklung buhun diangkat sebagai salah satu alat musik yang menyimpan sakralitas tinggi dengan kekayaan nilai tradisinya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dengan mengunjungi museum. Selain dari sarana edukasi, museum juga dapat menjadi sarana rekreasi bagi semua kalangan. Museum Sri Baduga merupakan tempat yang sangat direkomendasikan jika ingin mengenal sejarah dan budaya Indonesia, terutama sejarah dan budaya Jawa Barat.